Ya, selamat datang di channel Santo ya. Ini teman-teman, saya pegang karburator ini. Kemarin ada yang request minta, Mas bahas karburator Mas. Oke, hari ini saya bawa karburator, cuman kebetulan karburatornya punya GL Max. Jadi agak ya tipe sport lah. Cuman pada dasarnya semua karburator itu prinsip kerjanya sama. Oke, mungkin teman-teman bingung karburator itu apa sih? Karburator itu bentuknya kok rumit. Nah, sebenarnya enggak. Kuncinya gini. Jadi karburator ini istilahnya fungsinya hanya mencampur bahan bakar dengan udara. Lek bahan bakar karo udara dicampur dari siji, disemprotkan, itu keluarannya menjadi kabut. Jadi metune kabut utawa gas. Nah, ini cara kerjanya seperti apa? Nah, saya kasih analog. Kalau teman-teman tahu obat semprotan obat nyamuk sing ana tabunge ngisore ana kumpoe, nah iku padha. Jadi tabunge nang ngene tabunge cairane dikasih aliran udara di atas, dia akan nyembur. Pernah nggak nyemprot obat nyamuk terus yang metu banyu? Kan enggak. Kan sudah berupa kabut itu. Nah, itu istilahnya contoh pertama. Contoh kedua, tukang cat. Tukang cat itu kan di bawahnya tabunge catnya di bawah. Kemudian dikasih aliran udara, dikasih angin. Nah, yang keluar itu juga kabut. Jadi fungsinya karburator itu persis plek ambek semprotan obat nyamuk atau semprotan tukang cat ya. Itu. Terus kemudian kalau secara teknis kita bahas teknis ya. Kalau teknis gini, karburatornya terdiri dari beberapa bagian, banyak bagian. Tapi garis besarnya kerjanya seperti itu. Terus di sini terjadi perbedaan tekanan. Nah, ini karburator bahasa teknis itu hukumnya apa? Bernoulli. Kalau pelajaran fisika itu Bernoulli. Jadi apa ya? Bernoulli itu aliran semakin kencang, tekanannya semakin rendah. Artinya apa? Di mangkok karburator ini bahan bakar kan ada di sini. Dia tekanannya tinggi. Nah, terus di sini dialiri udara kan. Akhirnya apa? Tekanannya, aliran udaranya memang banter di sini, tapi tekanannya rendah, menjadi rendah. Jadi cairan bahan bakar nanti dinaik lewat spuyer, dia kena udara, bercampur dengan udara, masuk ke ruang bakar harus berupa kabut. Gitu. Terus komponen apa ya? Ayo dibuka. Ini ada yang namanya, ini tempatnya kabel gas ya. Nanti kabel gasnya dipasang di sini, ini pasang di sini, pernya, terus skep. Nah, ini ono skep. Skep itu throttle lah bahasanya. Jadi gini, nanti kalau ingin ditarik kabel gasnya dia kan ngangkat gini. Ketika ini terangkat otomatis kan ini kan ketarik ke atas. Ya, naik turun gini fungsinya ya. Terus kemudian ini komponennya ada tempatnya kabel gas, terus spear. Nah, di sini ada jarum skep sama atau throttle sama jarum throttle ya ini. Ini tak lepas. Ini dalamnya seperti ini. Terus kemudian ada pengikatnya, ini kancingannya yang seperti huruf M ini. Terus ini jarumnya. Di sini ada alurnya, alur kecil-kecil ini tempatnya pengikatnya. Ini bisa dinaikkan atau diturunkan. Biasanya teman-teman pengen campuran kaya apa campuran miskin. Nah, ini biasanya nyetel dari sini. Nah, campuran kaya itu apa campuran miskin. Nah, campuran standarnya untuk bahan bakar itu kan 1 gram bahan bakar dibanding 15 gram udara, itu standarnya. Jadi lek terlalu banyak udaranya menjadi campuran miskin, lek terlalu banyak bahan bakarnya menjadi campuran kaya. Artinya kalau di bawah 15 berarti campuran kaya, kalau di atas 15 mungkin 18, 20 itu berarti campuran miskin. Oke, kita buka. Itu skep dulu ya. Kemudian komponen yang kedua, di sini ada pompa, seperti pompa. Ini namanya ya. Nah, ini kalau saya tarik gini, nah ini ketika saya tekan, ini tuas ini menyentuh jarumnya ini apa? Nah, ini namanya TVFC, Transient Power Fuel Control. Jadi dia berfungsi pada saat ini ditekan. Ini ada tuas di sini, itu bensinnya nyemprot. Jadi ketika ini ditekan tuasnya, zat gini dia nyemprot. Tapi ketika ditahan gini seperti ini, dia sudah nggak nyemprot lagi, nyemprotnya cuma sekali, makanya namanya transient fuel control. Jadi
istilahnya TPFC, Transient Power Fuel Control. Jadi penambahan akselerasi seketika. Ini lek bahasa Jawa lek arek-arek lek bengkel biasanya ngomong ngene. Apa itu TPFC? Tipe pull double throat. Lek gak dipul gak ngecrut. Nah, itu bahasa bengkel ngono biasanya kalau kita guyon sama teman-teman seperti itu. Terus kemudian di bawahnya ini coba kita buka. Nah, ini kita buka satu-satu. Ini kuncinya bautnya cuma 3 pengikatnya. Nah, kalau biasanya teman-teman hati-hati nih ya, kalau membuka biasanya pakai impact. Nah, kalau membuka nggak ada masalah karena buka, tapi kalau masangnya hati-hati karena ini dari aluminium atau diral. Jadi kalau torsinya impact terlalu besar, dijret langsung dol. Nah, kita buka ya, ini dibuka, ini mangkoknya. Nah, mangkok ini dilihat di mangkok ini. Jadi nanti ketika ini saya tekan TPFC tadi ya, ini saya tekan, ini ada lubang ini, dia akan mengalirkan itu ke tuasnya di sana. Jadi posisi ini nyemprot, bahan bakar naik terus disalurkan ke saluran ke atas, jadi nyemprot begitu tekan. Kenapa? Karena di sini ada diafragma, ono istilahnya kayak klep. Nah, ini yang sering terjadi biasanya bahan bakar, karburator itu banjir itu apa? Bocor dari selang ini. Jadi selang ini netes bensin. Kenapa? Karena kapasitasnya mangkok ini biasanya harusnya kan pelampung ini kan menahan. Ketika pelampung ini, jarum pelampungnya ini sudah aus, dia kudune berhenti buntu. Iki tetap milih bensinnya. Nah, mangkok wis penuh. Akhirnya apa? Nah, ini kan ada tuas. Tuasnya ini kalau bensin sudah melewati ini, maka bensin akan keluar lewat selang ini. Loh mas, lek ditap bensinnya campur banyu atau campur air itu ditap, ya kalau ditap di sini bautnya. Nah ini buat ngetap bensinnya. Kalau mama pertama kita menghidupkan ini ditap, ya ini kalau ditap di kendori bautnya ini berarti bukan dari sini lagi pipanya, tapi dari bawah. Jadi ngetap apa? Karena ada lubang di bawah. Jadi begitu di kendori bautnya, maka bensinnya akan turun ke bawah. Oke, mangkok mungkin ini dulu ya, mangkok. Terus kemudian coba kita lepas satu-satu. Ini pelampung. Nah ini hati-hati, teman-teman biasanya sembrono ini. Kalau ngelepas sepuyer ya, ini biasanya pelampungnya nggak dilepas, bahaya ini. Ini harus dilepas dulu. Kenapa? Karena begitu ngelepas ini pakai obengnya lepas, ini kena pelampungnya jebol lagi. Bocor. Nah, pelampung ini kan tidak boleh istilahnya bocor ya. Kalau ini bocor nggak berfungsi lagi, ini nggak boleh bocor. Cara kerjanya gimana sih pelampung gini? Ya. Jadi kalau ini posisi turun gini, dia masih buka. Nanti di bawah mangkok ini kan ada bensin. Begitu dia terdorong ke atas ini, set. Nah ini jarum pelampungnya ini nutup. Nah dia berhenti, bensinnya nggak ngalir. Kalau posisi nutup seperti ini, bensinnya tetap ngalir, berarti jarumnya ini bermasalah ini. Jarumnya ini coba tak buka ya biar gampang. Intinya pelampung itu kayak pelampungnya apapun fungsinya ya untuk membatasi debit daripada bahan bakar. Ini pennya. Terus tak lepas. Nah, ini ada jarumnya. Ini teman-teman ya. Nah, ini jarumnya, ini yang sering aus itu ini. Jadi dia nggak presisi. Aus itu artinya gentong, ini tempatnya ini, dudukannya ini. Dudukan ini wis nggak presisi lagi, sehingga ketika harusnya dia menutup tertekan bensin naik, tertekan bensin harusnya dia rapat, dia masih bocor. Akhirnya bocor terus, bensinnya kan terembes terus. Nah mangkoknya kapasitasnya melebihi, akhirnya banjir. Ini namanya jarum pelampung ya. Ini pelampung, jarum pelampung, float kalau bahasa teknisnya. Bahasa bengkel paling gampang. Nah terus apalagi coba di sini. Ini tadi yang lubang ini ya, ini yang lubang, ini jurusannya sambungannya sama ini TPFC tadi. Ketika ini ditekan, ini nyambung karo iki, bensinnya munggah lewat pipa itu. Tuh nyembur ke sana. Istilahnya ngekei tambahan bensin, jrot gitu. Tapi sekali ditekan tok loh, gasnya ditekan tok mencrot, habis itu enggak. Tipe full double throat ya. Oke, kemudian sepuyer kita buka. Nah ini ada sepuyer ini ada 2. Di sini ada namanya
slow jet sama main jet. Slow jet ya apa? Slow iki lak pelan, slow. Jenenge slow kalem, pelan-pelan, santai. Jadi slow jet itu ini namanya slow jet. Ini sepuir yang berfungsi pada saat mesin putaran rendah. Jadi kita stasioner putaran rendah yang berfungsi slow jet ini ya. Terus kemudian slow jet ini hubungannya apa? Slow jet itu nanti alirannya sama ini. Ini ada namanya slow air bleed. Ya. Jadi teman-teman ini ada lubang dua, satu namanya slow air bleed, yang kedua namanya main air bleed. Lah, slownya itu hubungannya sampai slow jet. Main air bleed itu hubungannya sampai main jet. Nah, kita buka ini sepuirnya ya. Kalau ukuran sepuirnya ini kalau untuk Mega Pro itu ukurannya 38, kalau GL Max ukurannya 45. Nah, GL Max slownya lebih besar, tapi main jetnya sepuir utamanya dia lebih kecil. Oke ya, kalau Mega Pro slownya 45, main jetnya ukurannya 100. Kalau kalau GL Max 45 100, kalau Mega Pro 38 108. Ukuran 38 108. Oke, kita bahas sepuirnya. Nah, ini agak lama sih sebetulnya ya. Slow jet ini ya. Ini kan ada lubang-lubang. Kenapa kalau servis ini dibersihkan kalau karburator? Karena kalau lubangnya ini buntu, kan bensin mengandung air. Biasanya kan di sini ada kerak-kerak itu. Kalau dia tertutup, maka aliran bensinnya yang ke atas ini ya nggak lancar. Ini masuk ke sini. Artinya bahan bakar dari bawah ini kan masuk ke atas. Ini akhirnya buntu. Nah, ini dibersihkan, kemudian ini main jetnya juga. Ini ada yang kayak ini. Ini sebenarnya bisa dilepas ini. Jadi ini main jet itu yang atas ini kecil, ini namanya main jet. Ini istilahnya needle jet holder. Ini tempatnya main jet, dudukannya main jet. Ya, dua tersambung gini. Nah, ini ada lubang-lubang kecil-kecil ini. Kalau ini buntu ya nggak bisa maksimal. Hubungannya sampai jarum skep apa? Contoh kayak gini. Ini kan jarum skep nanti kan seperti ini, tapi kan dalamnya kan ada tempatnya lagi tuh. Jadi jangan lupa ya, di dalamnya ini dalamnya ini ada rumahnya jarum skep. Jadi dia harus berpresisi. Ini nanti kalau jarum skep ini masuk gini, ini kan oblak ini. Tapi kalau di tempatnya jarum skepnya, needle jet holdernya, dia posisi presisi. Kalau nggak presisi, kenapa kok presisi? Yo, kalau posisi gasnya besar, RPM besar, ini kan naik ke atas. Akhirnya kan lubang ini kan terbuka. Lek digas kan buka ini. Tapi lek posisi stasioner ini kan tutup, buntu. Karena apa? Yang kerja si slow jet. Dan jetnya belum bekerja kalau putaran rendah ya. Oke, tak terus no. Ya no, dudukannya main jet namanya needle jet holder di dalam sini. Nah, tak buka eman karburatorku anyar ini masalahnya ya. Oke, kemudian ini ada skrup ini. Ini skrup nih namanya air screw. Lek bahasa tekniknya air screw. Air screw itu air itu udara. Air itu udara. Screw itu penyetel. Jadi ini penyetel udara. Coba kita cek, kita buka. Nah, ini dalamnya ada. Sorry ya, ini dalamnya ada ini ada ujungnya kecil. Ini namanya penyetelan udara atau air screw. Terus di sini ada pirnya. Habis pir ada ring kecil ini ya. Ring kecil. Nah, di atasnya ring ini ada seal. Nih, tak buka seal ini. Nah, seal. Sealnya hasilnya ya, ini seal, kemudian ring, kemudian pir sama setelan udara. Nah, ini biar nggak hilang dipasangnya, kembangan yang hilang ya, tak pasang dulu. Ini setelan udara, baut setelan udaranya. Nah, ini masangnya gini, ini dulu
spare, terus ring besinya dulu ya, ring platnya dulu. Habis plat ini seal. Kenapa kok pakai seal? Nah ini kan nanti kan tujuannya kan ketika ini dimasukkan, dia kan menyetel campuran udara. Jadi bahan bakar gas dengan udara itu nanti kalau nggak ada setelannya ini kan dia nggak bisa nyetel. Oh, terlalu kaya, terlalu miskin, makanya disetel. Nah, standarnya biasanya kalau nyetelnya ini diputar masuk. Kalau standarnya loh ya, ini standar dari pabrikan itu kalau nyetel udara ini diputar dulu penuh sampai mentok, ya. Setelah mentok, nah ini mentok kan, tapi jangan dipaksa. Pokok berhenti mentok seret gini. Setelah berhenti mentok, suatu tuwek gitu, mentok ya, terus diputar 2,5 putaran. Nah ini kan kalau putaran gini kan setengah, kemudian 1,5, 2, terus 2,5. Apakah sudah pas? Belum. Nanti nyetelnya pada saat mesin hidup. Nah ini nyetelnya apa? Posisi RPM ditahan ke RPM 3000-an. Nanti ada suara gasnya gereng tinggi, RPM naik. Itu nada yang paling tinggi. Ini dicoba dicari posisi pas di nada tinggi baru kita lepas ya. Ini namanya penyetelan udara, air screen. Oke, kemudian nah ini ada main air blade, slow air blade, bahasanya saluran ya, saluran. Kemudian ini ada cuk. Nah, cuk ini lek boso ya cuk itu fungsinya. Cuk itu kan ketika posisi motor masih dingin ya, dia kan butuh suplai bahan bakar yang banyak. Sehingga dia fungsinya cuk itu menutup saluran udara supaya udaranya berkurang. Jadi ben campurannya jadi kaya, statarannya gampang kan ngono. Saat pagi ketika sudah dikembalikan normal nggak apa-apa. Nah yang terjadi biasanya orang habis servis, kalau orang nggak ngerti, habis dicuk ini ngembalinya nggak penuh, ngembalikannya ini kan segini. Nah ini kan masih nutup ini, kalau digas berebet ini. Nah orang-orang hanya cuman gini toh, diturunkan gini, padahal kan dia harus turun ke bawah pol. Nah gini baru dia buka pol. Kalau posisinya buka full baru dia sok enak ya. Kemudian di sini ada nih kita buka. Ini setelan apa ya? Sorry ya, kabel gasnya untuk Mega Pro, untuk GL ini kan 2 ya. Jadi nanti satu narik gasnya ini, satu narik pompanya TPFC ini. Nah TPFC ini ada setelannya, nanti kita buka aja nggak apa-apa. Ini loh, komponennya seperti ini. Ini kita buka. Nah ini masuk gini tok. Tujuannya nanti apa? Kalau masang hati-hati, ini biasanya masang gini nggak tepat. Ini harus posisi bersentuhan dengan ini. Ya. Oke ya, tak buka ngono ae. Terus ketika ini ditekan gasnya, nanti yang pas posisinya. Ya. Iki setelane, baut ini bisa disetel. Setelannya menyentuh ini tuasnya ini, boros dan tidak. Nanti disetel sih bisa, tapi jarang sekali kalau motor GL nyetel ininya. Nanti nyetelnya di posisi baut. Ketika ini ditarik, ini ada tanda. Oke, tak pasang dulu. Ini ada seal. Kemudian kita pasang. Oh ya, ini lupa. Ini ada setelan gas ya. Kalau ini pasti tahu namanya ini kayak nyetel gas sih, gedekno nyilikno gas sih ya. Oke, kemudian kita pasang ya. Istilahnya ini kita pasang. Jadi garis besarnya ngerti ya, karburator itu fungsinya hanya untuk mencampur bahan bakar dengan udara sehingga keluarnya menjadi gas ya. Coba ini kita cek. Jadi nanti kalau nyetel di bodi ini kan ada tanda garis ini teman-teman, mungkin di sini ada tanda garis, di sini juga ada, di besi ini ada tanda garis ini. Jadi kalau di gaspol, di gas mentok ini nanti segaris dengan ini. Nah, ini posisinya dalam itu.
ya ini teman-teman ya, ini harus, ini nanti posisinya ternya ini segaris ini ya. Oke ya, jadi mungkin karburator gambarannya seperti ini, cuman ini ada jok, fungsinya menutup saluran udara biar campurannya menjadi gemuk ya, campuran kayak gemuk. Ini saluran bensin, ini teko kran selang mlebu. Nah masuknya kemana? Selang ke sini ini nanti. Nah oke, kita ulas kembali dari mulai bodinya. Ini bodi karburator, di sini ada saluran selang, di sini ada jok, fungsinya untuk menutup saluran udara supaya mudah di starter saat dingin. Di sini ada TPFC, transient power fuel control, penambahan akselerasi seketika ketika gas dibuka, dia nyembur dari sini, nambahin bahan bakar supaya tidak telat, nggak telat bahan bakarnya. Nah di sini ada yang namanya slow jet. Slow jet itu salurannya berfungsi pada saat mesin putaran rendah kita pasang. Kalau putaran tinggi yang berfungsi main jet. Jadi main jet ini main jet, needle jet holder dudukannya ya. Nah ini kita pasang aja, masangnya ini toh, pastikan bersih semua, kita pasang. Nah setelah terpasang dipasang ya. Kenapa kok kalau putaran rendah yang berfungsi slow jetnya? Ya karena untuk putaran tingginya main jet itu masih tertutup sama jarum skep, karena kan ini belum ditarik ke atas, jadi sih buntu, ini salurannya masih dibuntu dengan jarum ini. Makanya yang berfungsi slow jet, kalau putaran rendah yang berfungsi slow jet sama slow air bleed ya. Kalau putaran tinggi semua berfungsi, termasuk ini yang paling dominan main jetnya ini. Oke, ini pelampung ini kita pasang ya. Nih cara masangnya, cukup dicantol loh, ini anu nih dicantol loh. Nah yang perlu diperhatikan, ini posisinya biasanya kalau posisi ini udah lama ono galere atau nggak rata, nggak presisi. Jadi ketika kita pasang di sini, diingat ya, kalau mau bongkar sepuyer atau membuka sepuyer jangan sampai pelampungnya nggak dilepas ya. Jadi pernah kejadian dulu waktu jadi mekanik bongkar, ada yang bongkar nih nggak dibuka dulu pelampungnya, obengnya lari juk pecah, ini lumayan ganti ya. Nah ini kerjanya gini, jadi ketika ada bensin turun lewat sini kan rembes di mangkok ini penuh, di mangkok ini sudah akhirnya pelampung ini terangkat. Ketika terangkat gini harusnya dia buntu, sudah berhenti, habis dia turun lagi, naik lagi, habis turun naik. Nah ketika ini sudah naik tapi tetap bocor, berarti pelampungnya ini sudah rusak, apa jarum pelampungnya sudah rusak atau dudukannya, makanya banjir ya. Oke, komponennya karburator dalamnya cuma ini aja. Terus kemudian kita masang, ini mau masang mangkoknya ini pastikan ya, ini biasanya yang sering terjadi, ini posisi seperti ini kan, yang beneran gini. Nah biasanya gini, akhirnya nanti nggak fungsi ini kalau pasang. Nah, ini harus posisi seperti ini, mentok nah, gini. Ya. Terus ini kalau nyemprot karburator hati-hati, ini kalau disemprot itu ya, ini ada lubang saluran diafragma ini silnya jangan sampai hilang. Ini sering hilang ini, semprot ini sering hilang. Teman-teman mekanik pasti sering hilang lagi kalau nggak ngerti. Makanya diperhatikan, ada, pastikan ini rata, baru kita pasang. Ini ditahan aja gini. Nah udah kita pasang, tinggal bautnya kita pasang. Bautnya ada 3. Nah ini yang tadi saya ngomong, kalau ngelepasnya pakai impact, atau impact itu obeng yang pakai udara ya, tekanan udara ya, bertekanan udara. Kalau karburator ini kalau pakai impact, nah ya kita nggak sok ngira-ngira torsinya berapa. Kalau orang yang biasa pakai impact nggak apa-apa, ceret-ceret tahu. Tapi kalau pemula beresiko ini dol ini kok. Kalau dol ininya sudah kan akhirnya nambah mur, motornya nggak standar lagi. Kalau ini enak bisa dikasih mur, kalau ini dalamnya ini melok bodi karburator ya apa lek pedot lagi dol ya. Nah, coba ini ya. Nah ini harus kencang set, mari selesai dipasang, tinggal masang. Oke ini ya, begitu ini ditekan, dia menekan, ini menekan ini namanya TPFC nya tadi gini kan menekan, ini nyemprot ini. Nah skepnya tinggal kita pasang caranya. Nah ini
Ini bolak-balik beda. Kalau ini lebih dalam ya. Kalau di sini lebih cetek bahasa escape. Nah, ini masukkan. Di sini ada kancingan, ini bisa dilepas. Lepasnya cuma ditekan gini tok. Setelah ada nanti ada obeng tabok ini dilepas. Ya, ini klik keluar, nanti masangnya tinggal masukkan lagi. Kalau ini semakin dinaikkan atau posisi ini lebih terangkat, maka campurannya lebih kaya nanti. Akhirnya dibuka ini kan nah ini jangan dirubah menurut saya, karena sebetulnya untuk mendapatkan campuran bahan bakar 1 gram bahan bakar 15 gram udara itu cukup dengan setelan udaranya bisa. Ini standarnya 3 dari atas. Jadi kita pasang ya, terus kemudian ininya penahannya ini kita pasang. Masanya nggak sulit, ini coba ya, lihat, ditekan. Nah ini sudah terpasang, sudah selesai. Terus masang jarum skepnya ini perhatikan, ini posisinya harus pas di posisi jenok ini. Ini ada noknya, nok ini untuk posisi skepnya ya. Nah gini, tapi kalau nggak posisi nggak pas ya nggak bisa turun. Ini kan dia kan natap ini, tapi kalau posisi, nah ini enak, posisi kan pas ya. Oke, karburator mungkin ini dulu, nanti untuk karburator yang jenis matic kita bahas di lain waktu. Ini karburator yang sport. Nampak sulit itu opirnya agak kaku teman, nggak masalah ya. Gampang ya. Ketika nanti ini dilihat di posisinya, saya ulang, fungsi karburator itu sama dengan semprotan obat nyamuk ya, semprotan tukang cat sama ya, cuman komponennya aja masing-masing. Di sini ada slow jet, main jet, ada pelampung, ada slow air blade, main air blade, terus throttle, terus pelampung, terus transient TPFC, transient power fuel control. Ini fungsinya tadi sudah. Jadi mungkin saya yakin dengan penjelasan ini ya sedikit banyak menambah oh ternyata hanya seperti itu ya. Ternyata karburator ini nggak sesulit yang kita pikirkan, bentuknya rumit tapi sebetulnya prinsip dasar kerjanya itu tahu. Oke, mungkin itu dulu, besok dilanjut lagi dengan konten selanjutnya. Yang jelas ini mudah-mudahan bisa buat belajar dan lebih manfaat. Oke, terima kasih.